Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Wahyu Anggi Pratama dan rekan saya Linawati akan mempresentasikan tentang bab standar akuntansi. Baiklah, kita langsung masuk ke pokok pembahasan, teman-teman. Jadi, dalam pembahasan kali ini di bab 7 tentang standar akuntansi, pertemuan ke-8 kali ini, kita akan membahas yang pertama soal prinsip akuntansi berterima umum, kemudian kita akan membahas tentang standar akuntansi, kemudian kita akan membahas pendekatan dalam penentuan standar, kemudian kita akan membahas teori regulasi, kemudian kita akan membahas overlap standar akuntansi, dan yang terakhir kita akan membahas tentang pengembangan standar akuntansi di Indonesia, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama soal prinsip akuntansi berterima umum atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Generally Accepted Accounting Principle. Nah, laporan keuangan itu harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Jadi prinsip akuntansi berterima umum ini sangat penting sebagai prinsip dalam laporan keuangan, teman-teman. Namun istilah GAAP atau dalam bahasa Indonesianya berterima umum itu merupakan singkatan dari Generally Accepted Accounting Principle ya, teman-teman. Itu belum didefinisikan secara jelas. Ketidakjelasan dari definisi tersebut itu dapat dilihat dari berbagai pendapat, teman-teman. Misalnya, Grady pernah memberikan pendapatnya menunjukkan bahwa berbagai metode akuntansi banyak digunakan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Nah, dalam hal ini dia menunjukkan bahwa perusahaan bebas menggunakan metode akuntansi selama metode tersebut diterima dalam praktik bisnis. Namun, melihat substansi dari perdebatan yang selama ini muncul, GAPP mungkin itu dapat didefinisikan sebagai sekumpulan konsep, standar, prosedur, metode, konvensi, kebiasaan, dan praktik yang dipilih dan dianggap dapat diterima secara umum, sehingga dijadikan pedoman umum dalam menyusun, menyajikan, dan menginterpretasikan laporan keuangan dalam lingkungan tertentu. Nah, dalam hal ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa prinsip akuntansi itu definisinya masih belum jelas. Sehingga prinsip akuntansi berterima umum itu bisa dianggap tidak ada, teman-teman. Faktor penerimaan umum merupakan acuan utama yang selama ini digunakan dalam menentukan isi atau komponen dari GAAP. Oke, di sini ada GAAP, Generally Accepted Accounting, berbentuk rumah ya teman-teman. Kita bisa lihat di situ ada 4 lantai. Teman-teman bisa baca sendiri atau bisa buka di buku halaman 222. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian standar akuntansi, teman-teman. Nah, standar akuntansi itu pengertiannya, standar akuntansi dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Nah, berarti standar akuntansi merupakan standarnya akuntansi sendiri, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, standar akuntansi itu terdiri dari 3 bagian, teman-teman. Yang pertama, ada deskripsi tentang masalah yang dihadapi. Yang kedua, diskusi logis atau kemungkinan menghasilkan teori mendasar atau cara-cara memecahkan masalah. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan keputusan atau teori diajukan sebagai solusi. Nah, menurut Eddy pada tahun 1977 membagi standar akuntansi ke dalam 4 tipe utama. Nah, tipe 1 menyatakan bahwa akuntan harus memberitahukan kepada pemakai tentang apa yang mereka kerjakan dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi atau kebijakan akuntansi yang dianut. Tipe kedua, membantu pencapaian beberapa keseragaman penyaji tentang pernyataan akuntansi tertentu. Tipe ketiga, menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan judgement pemakai. Tipe keempat ini teman-teman, tipe terakhir menghendaki keputusan implisit atau eksplisit yang harus dibuat tentang penilaian aktiva dan penentuan laba yang disetujui. Nah,
Kemudian, untuk arti penting sendiri tentang standar akuntansi, itu diharapkan menjadi pedoman bagi penyusun laporan keuangan atau manajer, pemakai laporan keuangan, dan auditor dalam memahami dan memverifikasi informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan standar akuntansi yang sama, diharapkan berbagai pihak yang berkepentingan tersebut dapat memahami laporan keuangan dari sudut pandang yang sama sehingga tujuan pelaporan keuangan dapat tercapai, teman-teman. Oke. Materi selanjutnya soal pendekatan dalam penentuan standar. Nah, dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan standar akuntansi, yang pertama ada pendekatan pasar bebas, yang kedua ada pendekatan regulasi. Pendekatan pasar bebas itu dilandasi dengan asumsi bahwa informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain. Melalui interaksi antar kekuatan pasar akan dicapai suatu keseimbangan di mana jumlah informasi yang optimal diungkapkan pada harga yang optimal. Nah, pendekatan yang kedua atau biasa disebut sebagai pendekatan regulasi itu memberikan pedoman yang jelas tentang model pelaporan atau verifikasi dan jumlah tujuan. Menurut Rahman Prarera dan nomor 1992. Faktor penyebab terjadinya kegagalan pasar itu ada 6, teman-teman. Yang pertama, pengendalian monopoli terhadap informasi oleh manajemen. Yang kedua, hipotesis investor naif. Yang ketiga, fiksasi fungsional. Yang keempat, angka-angka yang menyesatkan. Yang kelima, keragaman prosedur. Yang keenam, kurangnya objektivitas. Nah, mekanisme pasar itu cenderung gagal, teman-teman. Jadi, pendekatan pasar bebas itu belum tentu yang terbaik. Namun, kita bisa menggunakan pendekatan regulasi dalam menyajikan informasi yang lengkap sehingga menimbulkan munculnya sehingga pada pasar yang cenderung munculnya asimetri informasi itu bisa diatasi dengan regulasi dalam akuntansi, teman-teman. Nah, Setelah kita membahas tentang pendekatan dari regulasi, kita lanjut ke teori regulasi. Yang pertama adalah bentuk dari teori regulasi. Menurut Stegner di tahun 1971 dan Posner di tahun 1974, ada dua kategori teori regulasi dalam industri. Yang pertama adalah teori kepentingan publik. Teori ini memberikan pandangan bahwa regulasi ini diperlukan sebagai tanggapan atas permintaan publik terhadap perbaikan praktik pasar yang tidak efisien dan tidak adil. Dan teori ini dibentuk untuk melindungi serta memberikan manfaat kepada publik. Sedangkan kategori yang kedua adalah teori kepentingan kelompok. Nah, teori ini memberikan pandangan bahwa regulasi disediakan sebagai tanggapan atas permintaan kelompok tertentu untuk memaksimalkan kemakmuran mereka. Teori ini kemudian dibagi menjadi dua versi, yaitu teori elit politik yang menekankan pada kekuatan politik untuk mendapatkan kendali terhadap regulasi, dan teori ekonomi regulasi yang menekankan pada kekuatan ekonomi untuk mendapatkan kendali terhadap regulasi tersebut. Namun meski demikian, walaupun teori regulasi sering dibahas, tetapi sebenarnya teori regulasi masih dalam tahap pengembangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapakah yang harus mengatur dan menentukan dari standar akuntansi? Ada dua argumen yang disebutkan dalam buku ini. Yang pertama adalah argumen yang mendukung regulasi dari sektor swasta, dan yang kedua adalah argumen yang mendukung regulasi dari sektor publik. Masing-masing argumen ini terdiri dari 6 poin. Yang poin pertama dari sektor swasta adalah bahwa regulasi sektor swasta berkaitan erat dengan profesi akuntansi, sehingga melibatkan berbagai pihak yang berpengalaman luas dan berpengetahuan dalam proses penentuan standar akuntansi. Yang kedua adalah badan sektor swasta memiliki prestise tersendiri dan bisa diterima oleh masyarakat bisnis. Karena badan pemerintah memiliki kecenderungan untuk mendapatkan tekanan dari pemerintah untuk mencapai tujuan sosial ekonomi pemerintah. Yang ketiga adalah badan pemerintah beranggotakan birokrat, sehingga ada kecenderungan efektivitas persyaratan pengungkapan tambahan menjadi tidak sensitif. Yang keempat adalah adanya kecenderungan bahwa pihak pemerintah terlibat dalam melindungi kepentingan publik, sehingga bisa melakukan tindakan yang merugikan profesi akuntansi. Yang kelima adalah proses legislatif dengan otoritas pemerintah mudah dipengaruhi dan ditekan oleh pihak politik tertentu.
Yang terakhir adalah bahwa standar yang dihasilkan oleh pemerintah kemungkinan bisa saling tumpang tindih dan bisa menimbulkan judgement yang beragam dari para pemakainya. Selanjutnya, dari argumen yang mendukung dari sektor publik. Yang pertama adalah bahwa badan regulasi sektor publik memiliki legitimasi dan kekuatan yang lebih kuat dalam pemaksaan standar. Yang kedua adalah badan pemerintah cenderung sulit untuk dipengaruhi oleh manajemen perusahaan dan KAP-KAP besar sehingga bisa bekerja untuk menghasilkan pengungkapan yang lebih baik bagi konsumen. Yang ketiga adalah bahwa badan pemerintah bisa dijadikan katalisator bagi perubahan. Yang keempat, regulasi sektor publik muncul karena adanya motivasi untuk melindungi kepentingan publik, dan regulasi ini bisa memberikan mekanisme untuk mengatasi kemungkinan munculnya bias dari penyaji dan keterbatasan ekonomi investor yang membutuhkan informasi yang cukup. Yang kelima adalah sektor swasta harus selalu diawasi dan dikendalikan, karena tujuannya seringkali bertentangan dengan kepentingan publik. Dan argumen yang keenam adalah bahwa standar akuntansi memiliki pengaruh hukum dan melibatkan konflik kepentingan dari berbagai pihak, sehingga harus ditetapkan sesuai dengan aturan dan prosedur umum. Hal ini kelihatannya sulit untuk dilakukan oleh pihak swasta. Dari kedua argumen yang bertentangan tersebut, kemudian Wilmot, Pukti, dan Koper serta Lowe di tahun 1987 mengajukan model regulasi yang berbeda. Mereka mengidentifikasikan 3 kasus yang ideal, yaitu regulasi melalui pasar, pemerintah, serta masyarakat. Dan dari dasar 3 pihak tersebut, diajukan 4 model regulasi, yaitu liberalisme, legalisme, korporatisme, dan asosiatisme. Pokok pembahasan selanjutnya adalah overload standar akuntansi. Perkembangan dunia usaha yang sangat pesat tentu berpengaruh terhadap perkembangan standar akuntansi. Semakin kompleks suatu usaha, maka standar yang digunakan akan semakin kompleks. Dan kekompleksan inilah yang menimbulkan keluhan dari para perusahaan kecil karena menambah beban dari penyajian pelaporan keuangan. Menurut Bill Cawley, kondisi yang mencerminkan adanya overload standar akuntansi itu ada 6. Yang pertama adalah terlalu banyak standar. Yang kedua, standar yang terlalu rinci. Yang ketiga, tidak ada standar yang berjenjang sehingga pilihannya sulit untuk dilakukan. Yang keempat adalah standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan antara kebutuhan penyusun, kebutuhan pemakai, serta kebutuhan akuntan publik. Dan yang kelima adalah standar akuntansi berterima umum gagal membedakan antara entitas publik dan non-publik, antara laporan keuangan tahunan dan laporan interim, laporan perusahaan besar dan kecil, serta laporan keuangan auditan serta non-auditan. Yang keenam adalah pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang rumit, atau keduanya. Ada 3 faktor yang menyebabkan timbulnya overload standar akuntansi. Yang pertama adalah munculnya berbagai pertanyaan tentang apa yang harus diungkapkan dan yang tidak perlu diungkapkan. Yang kedua adalah adanya alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor dalam menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintah. Alasan yang ketiga adalah adanya keinginan untuk memuaskan kebutuhan dari berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih terinci. Lalu apa pengaruhnya dari overload standar akuntansi? Nah, dari segi akuntan sendiri, ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan. Yang pertama adalah akuntan bisa kehilangan pandangan tentang pekerjaan real mereka karena data yang begitu banyak diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar akuntansi yang ada. Bisa juga terjadi kegagalan audit karena akuntan akan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang baku. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidakpuasan klien-klien perusahaan kecil yang terbebani dengan standar tersebut. Akibatnya, bisa terjadi erosi etika profesi dan hilangnya kepercayaan publik serta ketidakcocokan dalam profesi akuntansi. Dari segi pemakai sendiri, pemakai laporan keuangan akan bingung dengan kompleksitas catatan atau note yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku. Dan dari segi manajer sendiri, manajer juga mungkin akan mengalami masalah terkait dengan jumlah dan kompleksitas standar yang ada.
Manajer bisa saja tergoda untuk meninjau kembali kontrak dan mengubah praktik bisnis demikian rupa sehingga menyimpang dari beberapa standar akuntansi. Lalu bagaimanakah solusi terhadap masalah dari overload standar akuntansi ini? Komite khusus yang dibentuk oleh tim American Institute of Certified Public Accountant melakukan evaluasi terhadap beberapa pendekatan yang berkaitan dengan overload standar. Yang pertama adalah tidak ada perubahan. Yang kedua adalah melakukan perubahan terhadap konsep GAAP menjadi dua jenis. Yang ketiga adalah melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. Yang keempat, melakukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Yang kelima, melakukan perubahan terhadap standar akuntan publik untuk pelaporan informasi keuangan. Dan yang keenam, memberikan alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, dari berbagai alternatif tersebut, komite menyarankan pemecahan overload standar dengan menggunakan pendekatan keempat atau keenam. Artinya, aspek pengungkapan dan pengukuran diserahkan ke penyaji laporan keuangan sesuai dengan judgement masing-masing, berdasarkan dengan kondisi perusahaan masing-masing. Pokok pembahasan terakhir adalah pengembangan standar akuntansi internasional. Pengembangan dari standar akuntansi internasional ini cukup unik, karena berlaku secara internasional, maka pengembangan standarnya bebas dari pengawasan suatu negara tertentu. Dan yang pertama adalah due process. Tahapan dari pengembangan standar akuntansi internasional ini terdiri dari 7 tahap, yang bisa dilihat dari slide tersebut. Pada kaidah decision, umumnya akan ada unsur politik, karena berbagai organisasi kemudian akan memberikan masukan, dan yang dipilih adalah top prioritas masalah, dan kemudian akan dilakukan konsultasi ke berbagai pihak untuk menentukan masalah tersebut. Setelah ditentukan prioritas masalah, maka staf akan menyiapkan dari agenda decision paper, yang dianalisis untuk dijadikan isu utama dan menjelaskan apa yang menjadi masalah terhadap isu akuntansi tersebut, serta mempertimbangkan apakah isu tersebut memenuhi kriteria atau tidak. Lalu, decision paper akan direview oleh advisory body dan dewan pengawas. Jika mereka sepakat, maka paper bisa secara formal diterbitkan oleh dewan IASB, dan pekerjaan penyiapan standar tersebut dilakukan oleh staf teknik IASB. Staf teknis akan menyiapkan technical paper dan membuat rekomendasi yang kemudian akan dibahas oleh IASB pada pertemuan bulanan standar meeting selanjutnya. Tahap discussion paper. Pada tahap ini, staf akan menyiapkan paper yang berkaitan dengan masalah dan kemungkinan solusinya. Kemudian akan disampaikan kepada dewan untuk mendapatkan umpan balik serta keputusan. Hasil akhirnya adalah preliminary review discussion paper. Tahap exposure draft. Staf akan menganalisis komentar dan tanggapan dari discussion paper sebelumnya, dan kemudian menguji kembali semua isu dalam discussion paper serta mengkonfirmasi apakah preliminary atau merubah view. Lalu, satu exposure draft bisa mendapatkan persetujuan 9 dari 15 anggota untuk dapat diterbitkan. Dan exposure draft yang sudah disiapkan akan didistribusikan. Setelah disetujui, kemudian dipublikasikan. Tahap standar akuntansi baru. Setelah staf dan board melakukan proses untuk memberikan komentar terhadap exposure draft, maka melewati perdebatan yang mendalam atas standar tersebut, kemungkinan baru akan diterbitkan, dan standar baru juga menyatakan tanggal efektif. Selesai sudah materi kita hari ini tentang standar akuntansi. Terima kasih sudah baca bersama kami. Sampai jumpa di materi selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.